Teman-teman bisa perhatikan di gambar sebelah kiri atau sebelah kanan, ini bukti ya aplikasi pinjol ilegal terbaru ternyata bisa mencairkan jumlah pinjaman yang kita galbaikan 1 juta. Aplikasi pinjol ilegal terbaru ini ternyata sudah ada di dalam Play Store. Lalu bagaimana caranya agar pengajuan kita mudah disetujui, Bang? Nama aplikasinya apa tuh, Bang? Nanti akan gue beritahu setelah teman-teman sudah mendengarkan penjelasan gue. Aplikasi pinjol ilegal ini sudah rilis di dalam Play Store tepatnya di bulan Oktober tahun 2024. Masih anget-angetnya, masih baru-barunya. Teman-teman mungkin tidak sabar nanya kan, nama aplikasinya apa tuh, Bang, untuk aplikasi pinjol ilegal tersebut. Namun gue tidak akan langsung menjawab begitu saja karena akan gue berikan penjelasannya terlebih dahulu agar teman-teman lebih paham, lebih mengerti, dan tentunya tidak terjebak dalam dunia pinjaman online ilegal. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Video kali ini gue akan mereview, menginformasikan ada satu aplikasi pinjol ilegal terbaru di dalam Play Store. Baru rilis bulan Oktober tahun 2024. Namun di sini kita berhasil dicairkan pinjamannya sebesar 1 juta. Nanti akan gue review tuh, bro, aplikasinya. Isi dalamnya seperti apa, tingkat resikonya bagaimana ketika kita install, ketika kita galbay. Ini bisa menjadikan pegangan Anda ketika Anda menemukan aplikasi ini di Play Store. Nama aplikasinya apa tuh, Bang? Ini akan gua review, teman-teman. Sebelum gua review, klik tombol subscribe-nya, like-nya, dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan seputar galbay pinjol, silakan saja ketikkan dalam komentar ya, bro. Oke, teman-teman bisa perhatikan gambar sebelah kiri atau sebelah kanan, nama aplikasinya adalah ya Super Dana Pinjaman. Nah, teman-teman, ketika gua merilis ini, teman-teman jangan langsung lari ke Play Store dulu. Dengarkan video ini sampai selesai. Kalau sudah selesai Anda nonton, baru teman-teman baru boleh install APK-nya. Oke, di tampilan awal kita sudah masuk ke dalam aplikasinya. Teman-teman perhatikan, nah aplikasi ini ya tidak terlalu berbahaya ketika Anda install atau download ya. Nanti tingkat resikonya apa saja nanti akan gue jelaskan ya, bro. Namun teman-teman bisa perhatikan di sini hasil reviewnya. Hasil reviewnya seperti ini. Kita baca lebih detail. Nah, teman-teman, di sini sangat penting sekali yang Anda harus waspadai ketika Anda install aplikasi pinjol ilegal Super Dana ini. Aplikasi pinjol ilegal Super Dana ternyata dia bisa mengambil isi kontak Anda, isi buku telepon Anda, dan isi SMS kalian. Dan dia bisa mengambil email kalian, jenis perangkat yang Anda gunakan ini. Nah, tentu ini sangat berbahaya sekali. Kenapa sangat berbahaya sekali? Nah, karena aplikasi pinjol ilegal ini ya ketika Anda install, maka fitur perizinan kontaknya tidak ada. Kenapa tidak ada? Ternyata dia trigger. Dia nge-trigger, bro. Secara otomatis Anda mengizinkan kontak Anda diambil oleh aplikasi pinjol ini. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini bisa perhatikan bahwa aplikasi pinjol ilegal Super Dana ini bisa mengambil informasi perangkat Anda, baik jenis email, merek handphone, dan lain sebagainya. Aplikasi pinjol Super Dana ini juga bisa mengambil atau bisa melihat daftar aplikasi yang Anda install di dalam handphone kalian. Waduh, sungguh hebat juga aplikasi pinjol ilegal ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa aplikasi ini ketika kita mengizinkan atau setuju, maka dia memberikan notif kepada kita harus mengizinkan beberapa akses di aplikasi Super Dana ini. Namun ada yang lebih heran juga bahwa aplikasi ini ternyata tidak ada notif permission dari isi kontak. Kenapa? Karena aplikasi ini nge-trigger untuk permission dari akses kontak. Ini sangat berbahaya sekali, bro. Ya, dan selanjutnya teman-teman bisa perhatikan ini tampilan utamanya seperti ini, pinjaman mudah. Nah, aplikasi ini teman-teman bisa perhatikan ini agak sedikit
ini aplikasi ini mungkin agak yang berbeda dengan yang lainnya, bro. Tapi di sini kita coba akses login saja, ya. Nah, teman-teman, gua kasih tahu ini akun dari Superdana ini punya member grup WA gue, bro. Ya. Dan teman-teman perhatikan di sini kita memiliki beberapa pinjaman, ya. Kita mendapatkan pinjaman satu produk dengan jumlah pinjaman sebesar Rp1.800.000, ya. Dan teman-teman bisa perhatikan kembali, ya, untuk review aplikasinya, dan coba kita langsung saja pinjam sekarang. Teman-teman bisa perhatikan bahwa aplikasi pinjol ilegal ini ternyata memiliki beberapa anak. Tapi teman-teman, ketika Anda memiliki aplikasi ini, jangan terfokus dengan anakan dari APK pinjol ilegal ini. Contoh, produknya pinjaman kita, pinjam you, halo cash. Ini sebuah manipulasi dari sales marketing dari APK pinjol Superdana ini. Hati-hati ya, bro. Jangan, ya, berpatokan dengan produk anakan dari pinjol ilegal tersebut. Nah, teman-teman bisa perhatikan lagi, kita memiliki satu produk yang kita galbay. Nah, di sini kita melihat aja history, ya, apa yang kita sudah galbay. Teman-teman perhatikan bahwa ada aplikasi yang memang kita pengajuannya ditolak. Namun ada satu aplikasi yang pengajuannya memang dicairkan. Ya, beberapa aplikasi itu telah ditolak di saat kita melakukan pengajuan. Tapi ada satu aplikasi pinjol tersebut yang bisa kita cairkan, yaitu namanya EasyDana. EasyDana ini adalah sebuah anakan dari pinjol ilegal ini. Ya, anakan. Hanya sebuah sales marketing saja. Cuman akal-akalan saja. Jadi teman-teman jangan berfokus dengan anakan pinjol ilegal ini. Di situ teman-teman bisa lihat bahwa pengajuan kita telah dicairkan sebanyak Rp1.800.000. Tapi teman-teman, Anda harus tahu bahwa aplikasi pinjol ilegal ini adalah aplikasi pinjol rentenir online. Ya, rentenir online berbasis aplikasi, berbasis online. Kenapa? Anda bisa lihat sendiri bahwa pinjaman kita mengajukan pinjaman itu Rp1.800.000, tapi yang masuk ke rekening kita hanya Rp900.000. Lalu kita harus mengembalikan pinjaman itu sebanyak Rp1.800.000. Gila, bro. Pemerasan, penipuan. Jadi kalau teman-teman melihat tayangan video ini, harus dipikir dulu, apakah gua harus install atau tidak? Ya, apakah gua harus install atau tidak? Di sini kita langsung saja melakukan pengajuan di dalam aplikasi pinjol dari Superdana ini. Nah, mungkin segitu aja informasi yang gue sampaikan untuk reviewnya, tidak terlalu panjang-panjang untuk review ini, tapi akan gue berikan penjelasannya di aplikasi pinjol ilegal ini. Nama aplikasinya yaitu Superdana Pinjaman Online. Ya, teman-teman bisa lihat lagi. Kita langsung saja cek di dalam Play Store-nya, namanya aplikasi Superdana Pinjaman Online. Teman-teman bisa lihat ini baik-baik bahwa aplikasi ini dari Super Pinjaman Online ternyata dia baru rilis, ya, 17 Oktober 2024. Masih baru banget, bro. Sedangkan gue buat kontennya ini di tanggal 29 Oktober 2024 ya, bro. Teman-teman bisa perhatikan lagi, perhatikan baik-baik di bagian versi 1.11 update on 17 Oktober 2024. Orang yang sudah download APK Superdana ini sebanyak 50.000 orang. Artinya mereka sudah mendapatkan data masyarakat Indonesia sebanyak 50.000 orang. Bayangan dulu, si pinjol ilegal ini sudah mendapatkan keuntungan data sebanyak 50.000 data. Ya, dan aplikasi ini hanya bisa berjalan di versi Android, ya. Dan teman-teman juga di sini perhatikan lagi, dia baru rilis aplikasinya itu di 16 Agustus, ya. Di Play Store-nya sudah di 17 Oktober. Nah, teman-teman bisa perhatikan lagi untuk app permission-nya. Di sini yang lebih aneh lagi bahwa tidak ada yang namanya izin akses kontak. Padahal aplikasi ini bisa mengambil kontak-kontak kalian, ya. Jadi teman-teman kalau mau install ini silahkan dipertimbangkan. Jangan buru-buru langsung install demi Anda membutuhkan uang. Apabila Anda nekat menginstal aplikasi ini, tentu Anda sudah siap menanggung resiko dan konsekuensi.
Resiko dan konsekuensi dari gagal bayar pinjaman online ilegal yaitu data Anda bisa dijual, data Anda bisa disalahgunakan, dan juga teman-teman bakalan disebar datanya. Tapi gue akan sedikit mengulas tentang penyalahgunaan dari APK pinjol ilegal. Penyalahgunaan data di aplikasi pinjol ilegal. 1. Anda pasti akan dapat penagihan yang mengaku-ngaku sebagai pinjaman online. Anda padahal sudah galbay lama atau tidak melakukan pengajuan, tapi tiba-tiba Anda mendapatkan penagihan. Itu sudah masuk golongannya, yaitu penyalahgunaan data. Penyalahgunaan data dari aplikasi pinjaman online. 1. Anda datanya tidak akan bisa diajukan di aplikasi pinjol ilegal. Kenapa? Karena ketika Anda install, tentu aplikasi itu membutuhkan verifikasi muka. KTP kalian, nomor rekening harus sesuai dengan KTP kalian. Jadi ketika orang lain mendapatkan data-data kalian berupa KTP, tentu KTP kalian tidak akan bisa diajukan di aplikasi pinjol ilegal. Sekali lagi, aplikasi pinjol ilegal tidak akan bisa menerima data Anda kalau KTP kalian tidak cocok dengan wajah Anda dengan nomor rekening kalian. Penyalahgunaan data itu yang dimaksud adalah ada oknum yang mengaku-ngaku sebagai DC, lalu nge-WA Anda, lalu sebar data Anda, dan di mana dia minta bayaran agar teman-teman mau bayar utangnya. Jadi begitu bro, ya. Jadi teman-teman jangan salah paham untuk penyalahgunaan data. Dan teman-teman, mungkin segitu informasi untuk review aplikasi pinjol ilegal, dan gue tidak merekomendasikan dan gue tidak menyarankan Anda mengajukan aplikasi pinjol ilegal. Jadi gue sarankan hindari semua untuk Anda install, karena data Anda itu sangat penting sekali. Karena data Anda di aplikasi pinjol ilegal ada kemungkinan bakalan dijual. Di mana bang? Yang satu di agen slot. Data-data Anda akan dijual di agen slot. Ini sangat berbahaya sekali. Contohnya data gue yang sudah galbay, ternyata data gue dijual di agen slot. Buktinya banyak sales marketing dari judi online, slot judi online menawarkan yaitu link gacor segala macam ya yang ada di SMS. Jadi ketika si agen slot ini mendapatkan data Anda, maka agen slot ini akan melakukan blasting pesan chat SMS, dan dimana isi SMS itu sangat menggiurkan sekali bila teman-teman bacanya. Jadi mungkin segitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.